Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga dimanapun kalian berada, mahasiswa-mahasiswaku, selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu dalam lindungannya, dan sehat selalu. Hari ini perkuliahan mengenai metabolisme karbohidrat. Metabolisme adalah semua proses reaksi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Adapun pengelompokan berdasarkan prosesnya, metabolisme dalam makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan atau penyusunan atau sintesis senyawa organik sederhana menjadi senyawa makromolekul yang lebih kompleks. Jadi proses dasarnya, proses anabolisme merupakan kebalikan dari proses katabolisme dan memerlukan energi. Proses katabolisme merupakan proses penguraian atau pemecahan atau degradasi senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses katabolisme terjadi pelepasan energi atau pada proses katabolisme menghasilkan energi yang merupakan hasil dari pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks ya. Jadi anabolisme merupakan pembentukan atau penyusunan dan memerlukan energi, sedangkan katabolisme penguraian degradasi dan melepaskan atau menghasilkan energi. Untuk contoh metabolisme, contoh anabolisme adalah proses fotosintesis dan sintesis protein. Untuk reaksinya adalah dapat dilihat pada gambar. DNA sebagai molekul kecil akan diubah menjadi protein yang merupakan molekul besar pada proses sintesis protein, sehingga proses sintesis protein merupakan contoh metabolisme karena merupakan pembentukan. Lalu katabolisme ini contohnya adalah fermentasi dan respirasi. Respirasi ini adalah ada glikolisis, ada siklus Krebs, dan ada transfer elektron. Semuanya adalah suatu proses untuk pemecahan atau penguraian dari molekul besar menjadi molekul yang lebih sederhana. Contoh dari katabolisme adalah fermentasi etanol. Yuk, agar mudah diingat, proses metabolisme itu ada anabolisme dan katabolisme, kita singkat menjadi ABCD. ABCD, anabolisme biosintesis dan katabolisme degradasi. Karena nggak jauh beda ya antara anabolisme dan katabolisme, sehingga agar lebih memudahkan dalam mengingatnya, maka dibuat singkatan ABCD. Anabolisme adalah B, yaitu biosintesis, katabolisme adalah D, degradasi. Ya. Ada statement nih, selama persalinan, metabolisme karbohidrat aerobik maupun anaerobik meningkat dengan kecepatan yang tetap. Wah, dalam statement ini ada kata yang sangat jarang kita dengar, aerobik dan anaerobik, bukan aerobik yang senam ya, bukan yang exercise seperti Zumba itu aerobiknya di sini. Ini aerobik dan anaerobik istilah dalam mempelajari biokimia. Ya. Apa itu aerobik dan apa itu anaerobik? Metabolisme karbohidrat anaerobik ya adalah metabolisme yang tanpa kehadiran oksigen atau tidak ada oksigen, sedangkan metabolisme karbohidrat aerobik adalah metabolisme yang
hadir oksigen atau ada oksigen. Bagannya sebagai berikut. Untuk anaerobik without oksigen, ya, tidak ada oksigen. Terjadinya di mana? Di sitoplasma. Untuk contohnya adalah proses fermentasi, ya. Kemudian untuk aerobik ada oksigen atau memerlukan oksigen. Terjadi di mana? Terjadi di mitokondria. Di mitokondria terjadi metabolisme aerobik, ya. Lalu contohnya adalah respirasi aerobik, lalu siklus Krebs dan transfer elektron. Nah, ini lanjutan dari statement di atas, ya. Selama persalinan metabolisme karbohidrat aerobik maupun anaerobik meningkat dengan kecepatan tetap disebabkan karena kecemasan serta aktivitas otot skeletal. Peningkatan ini ditandai peningkatan suhu badan, frekuensi denyut jantung, frekuensi nafas, curah jantung, dan kehilangan cairan. Maka untuk mengidentifikasi terjadinya peningkatan metabolisme bisa dilihat dari tanda-tanda atau ciri-ciri barusan. Berikut ini adalah suatu gambar yang dapat menjelaskan, ya, mengenai metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat yang merupakan katabolisme terdiri dari glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron, ya. Di sini glikolisis terjadi di sitoplasma. Bahan dasar dari glikolisis adalah glukosa. Produk glikolisis adalah pirufat. Yang kedua adalah siklus Krebs. Katabolisme dari karbohidrat setelah melalui proses glikolisis dilanjutkan ke proses siklus Krebs. Asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis diubah dulu, ya, menjadi asetil-CoA, ya, yang mana di sini dapat masuk ke siklus Krebs, ya. Pirufat ini masuk ke siklus Krebs, lalu dari siklus Krebs dihasilkan NADH